Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Internet of Things. Di sini sebelum kami lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Desmila. Saya Dinda Dinia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang Internet of Things. Jadi apa itu Internet of Things atau IoT? Pada dasarnya, Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Contoh dari IoT yaitu misalnya CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, atau sebuah rumah cerdas yang dapat di-manage lewat smartphone dengan bantuan koneksi internet. Pada dasarnya, perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data yang disambung internet sebagai media komunikasi, dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor untuk analisa. Selanjutnya, perangkat IoT. Yang pertama itu sensor. Sensor berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komputer. Untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Yang keempat yaitu jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat seperti Wi-Fi. Yang kelima yaitu keluaran atau output. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya, keuntungan menggunakan perangkat IoT. Data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasar data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma, program kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat juga sangat akurat. Tracking. Dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Dinia Putri. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan perangkat IoT.
yaitu waktu, dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasar data yang besarkan sangat cepat. Tidak bisa dibayangkan jika hal ini dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Selanjutnya, tracking. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Selanjutnya, kekurangan menggunakan perangkat IoT. Yang pertama, compatibility. Kita tahu bahwa tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantikannya. Kedua, complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT model yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Ketiga, safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Baru-baru ini terjadi serangan DDoS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Jadi, sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dengan serangan hacker. Selanjutnya, implementasi IoT dalam bidang properti. Dalam sebuah gedung pencakar langit, tentu ada banyak perangkat yang dikendalikan oleh komputer seperti eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, instalasi saluran air dan gas, dan lain sebagainya. Untuk mendapat informasi dan memonitor dari berbagai sistem yang terpasang di gedung tersebut, pastikan terpasang banyak sekali sensor yang dibuat dengan fungsi tertentu. Dari sensor ini, yang nantinya akan mengoleksi data dan dikirim ke komputer untuk diproses dan diolah menjadi sebuah informasi terpadu tentang kondisi dan gedung tersebut. Server gedung ini nantinya dapat diakses dari manapun dengan bantuan koneksi internet. Jadi sebuah perusahaan real estate dari memonitor semua aset yang dia miliki dari sebuah layar komputer dengan bantuan koneksi internet. Baiklah, itu saja dari presentasi kami. Saya kembalikan ke Desi Desmila. Baiklah, sekian hasil presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.